with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Provinsi-provinsi itu aman, sementara kabupaten dan lokasi penting klan Transcendent juga cukup aman. Karena iblis tahu bahwa Transcendent klan Xia sedang mencari mereka, mereka biasanya menjauh dari tempat-tempat ini. Lalu lokasi mana yang paling berbahaya? Banyak kota dan desa padat penduduk masih ada di luar kawasan lindung. Setiap iblis acak dapat bertindak seperti yang mereka inginkan di tempat-tempat seperti itu. Mereka yang tinggal di kota-kota dan desa-desa ini tidak dapat mengancam kehidupan iblis. Lagi pula, seluruh dunia Xia klan terlalu besar. Itu sangat besar sehingga jumlah pusat populasi dalam kabupaten klan fundamental tidak semua bisa dilindungi oleh Arai. Mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk itu. Siu. Seberapa cepat kecepatan Sui Ying dengan kemampuannya saat ini? Dengan bentuk embrionik dari penindikan ekstrim, manipulasinya dari energi dunia menyapu tubuh kedagingannya. Kecepatannya gitu mengerikan sehingga bila dibandingkan dengan Transcendent baru, itu jauh dari liga mereka. Bepergian dari kastil Snorok ke kota Ritus Air bahkan tidak akan meluangkan waktu untuk bernapas sekali sebelum Sui Ying mencapai tujuannya. Setelah bertahun-tahun, kota Ritus Air masih tetap sama, pikir Sui Ying saat dia berjalan di sekitar kota. Jubah awan air api di tubuhnya berubah menjadi jubah hitam biasa. Demikian juga, Sui Ying mengubah fitur luarnya, membentuk kembali wajahnya menjadi seperti orang lain. Tanpa ragu, iblis yang dia kejar akan langsung mengenalinya jika mereka telah mempelajari tentang Transcendent manusia. Secara alami, ia harus menyembunyikan diri. Meminjam kekuatan dari energi dunia, ia memperluas kekuatan jiwanya untuk menyebar di area berdiameter 50 km. Di dalam area ini, energi Sui Ying meliputi seluruh kota Ritus Air. Dia mampu mengamati jutaan orang yang tinggal di daerah ini. Tidak ada yang luput dari pengawasannya. Dari pertikaian jalanan kecil, tindakan berdarah dalam kegelapan, aksi fisik dekat dan pribadi, dan bahkan mereka yang rajin berkultivasi, tidak ada yang bisa lepas dari tatapannya yang waspada. Kekuatan jiwa Sui Ying gitu besar sehingga bisa dengan mudah menyelesaikan konflik. Bos, beri aku sesuatu untuk dimakan. Sui Ying dengan santai menemukan sebuah restoran, mengambil sudut untuk duduk, dan memesan sarapan. Dia makan perlahan-lahan. Pada saat yang sama, dia mencari iblis-iblis itu. Pada kenyataannya, misinya cukup santai. Siapapun yang mencari iblis hanya perlu melakukan perjalanan ke lokasi yang berbeda, makan dan minum, mereka juga dapat menikmati hiburan dunia fana. Selama mereka sering meminjam kekuatan energi dunia untuk mengamati daerah sekitarnya, mereka sudah akan dianggap rajin melakukan misi mereka. Transcendent yang mencari iblis tidak memiliki kendali atas kemana harus mencari. Iblis telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik. Sama seperti Transcendent dapat mengubah tubuh mereka menjadi aliran air, atau menjadi bola. Demons jurang ini juga dapat mengubah diri mereka sendiri. Demon Abyss dapat dengan mudah merekonstruksi tubuhnya menjadi sosok manusia. Selanjutnya, karena iblis-iblis ini telah matang di dalam abis kegelapan, mereka memiliki metode untuk menyembunyikan aura mereka sendiri juga. Karena iblis-iblis ini dapat mengubah penampilan luar mereka dan benar-benar menyembunyikan aura mereka, hampir tidak mungkin bagi seorang Transcendent untuk menemukan kekurangan dalam penyamaran mereka hanya dengan melihat. Jika penampakan iblis dapat dilihat hanya dengan melihatnya, manusia setengah dewa pasti sudah dapat menemukannya. Dengan meminjam energi dunia, para demigod dapat mengamati area yang bahkan lebih besar. Satu penyebaran energi demigod dapat mencakup area lebih dari 500 km dalam radius. Dengan liputan seperti ini, mereka dapat sepenuhnya menutupi dunia klan Xia dengan kekuatan jiwa mereka. Namun karena iblis-iblis ini telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik, terlihat seperti manusia biasa dengan mengubah fitur mereka dan menyembunyikan aura mereka, para demigod tidak dapat menemukan satupun dari mereka. Namun, iblis tidak bisa menyembunyikan aura mereka jika mereka menggunakan kekuatan iblis mereka dengan cara apapun. Jika mereka bertarung atau menelan jiwa manusia, kekuatan iblis dalam tubuh mereka akan muncul dengan sendirinya. Aura itu
tidak akan bisa tetap tersembunyi. Pada saat itu, mereka pasti akan ditemukan. Karena itu, semua yang perlu dilakukan Sui Ying dan Transcendent lainnya hanyalah terus mengamati area dengan energi dunia dan menunggu iblis bertindak. Saat mereka menemukan aura iblis, mereka akan bisa mengejarnya. Meminjam energi dunia untuk mengamati area yang luas adalah metode yang paling tidak mencolok, karena energi dunia meresap ke dunia, dan selama Transcendent tidak secara sengaja mengoperasikan energi dunia, tapi sebaliknya, hanya menggunakan energi dunia untuk mengamati keempat sudut area tersebut. Tidak ada iblis yang akan menemukannya. Aku akan terus melakukan ini selama setengah tahun. Siapa yang tahu apakah aku akan menangkap iblis atau tidak, Sui Ying berpikir sendiri. Hari-hari mengejar iblis berlalu dengan santai. Setiap hari, Sui Ying akan makan dan minum seolah-olah dia adalah seorang pangeran kaya yang bermalas-malasan. Dia akan menghabiskan lebih dari setengah hari duduk di sekitar restoran, sering mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi wanita di perusahaan itu. Sui Ying menghabiskan 1 bulan penuh di kota Ritus Air tanpa terjadi apa-apa. Karena itu ia memutuskan untuk meninggalkan kota Ritus Air. Dia kemudian menuju ke beberapa desa di daerah sekitarnya. Ini aneh, sangat aneh. Bahkan tidak ada jejak yang ditemukan, Sui Ying diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga bertukar pesan melalui gelang komunikasi dengan sesama Transcendent. Kakak Dongbo, aku juga tidak bisa menemukan jejak mereka. Aku sudah bertanya kepada Dragon Mountain Manor. Bulan lalu, iblis-iblis itu masih sesekali memakan jiwa-jiwa penduduk desa. Namun sekarang, seluruh wilayah kami sangat sepi. Aku belum pernah mendengar ada desa yang mengalami roh-roh jahat yang memakan jiwa penduduk desa dalam operasi skala besar, dan aku belum menemukan penghilangan skala besar. Brother Sui Ying, aku merasa bahwa roh-roh jahat ini baru-baru ini mengetahui operasi kami, yang menyebabkan mereka semua bersembunyi di beberapa penjuru dunia. Setelah bertukar pesan dengan yang lain, Sui Ying menemukan bahwa dia bukan satu-satunya yang mengalami kesulitan menemukan jejak iblis. Jadi bagaimana jika mereka menyembunyikan diri? Aku percaya bahwa, cepat atau lambat, mereka tidak akan dapat mengendalikan keinginan mereka lagi. Sui Ying telah membaca semua buku tentang sejarah demigod Siaklan. Secara alami, ia mengerti bahwa anjing tidak bisa tidak makan apa-apa. Bagaimana mungkin bagi iblis untuk melihat manusia yang tak terhitung jumlahnya berjalan di sekitarnya, namun, mengendalikan diri dari tidak menelan jiwa mereka? Mungkin saja bagi mereka untuk mengendalikan diri selama 3 hingga 5 bulan, tapi mengendalikan nafsu makan selama beberapa tahun adalah sesuatu yang mustahil bagi mereka. Mereka pasti akan menjadi gila setelah jangka waktu tertentu. Karena Istana Infernal telah mewariskan Ordo, Transcendent hanya bisa dengan sabar mencari jejak iblis-iblis ini. Kabupaten Sungai Azure. Sui Ying saat ini berjalan di dalam county. Suasana hatinya relatif baik. Lokasi ini adalah tempat ia pertama kali bertemu Jing Qiyu. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu, pikir Sui Ying ketika dia secara acak memilih restoran dan langsung pergi ke lantai 2. Dia menemukan tempat di dekat jendela sebelum memesan sesuatu untuk dimakan dan diminum dalam upaya untuk perlahan-lahan membuang waktu. Dengan meminjam energi dunia, ia mampu menyebarkan jiwanya ke seluruh area yang radiusnya 50 km di sekitarnya. Akhir-akhir ini, dia mulai memecah konsentrasinya antara mengawasi area yang kekuatan jiwanya tertutup dan merenungkan teknik tombaknya. Mencari iblis. Selama dia membagi sebagian konsentrasinya ke masalah itu baik-baik saja. Sui Ying cukup menikmati jenis misi ini di mana ia melakukan perjalanan ke berbagai daerah dan membagi konsentrasinya antara mencari dan merenungkan teknik tombaknya. Dengan cara ini, hatinya menjadi lebih tenang, memungkinkan teknik tombaknya berbagi koneksi dengan alam. Dia merasa bahwa jika dia melanjutkan jalan ini, penyelidikannya sendiri terhadap teknik tombak akan membantunya menemukan misteri mendalam yang akan mengatasi kelemahan yang melekat padanya. Pada sore hari ketika Sui Ying tiba-tiba mengerutkan kening dan berpikir, dia datang ke sini. Nona Yu Yue, Master Klan kami tiba beberapa waktu yang lalu dan sedang menunggumu di lantai 3. Di luar restoran, kereta yang mewah berhenti. Seorang wanita cantik setengah baya berpakaian mewah keluar dari sana. 2 ksatria meteor menjabat sebagai pengawal.
Saat ini, seorang pria tua di pintu masuk restoran menyambutnya, "Nyonya Yu Yue, tolong pimpin," jawab wanita parubaya yang agung dan cantik itu dengan jujur. Lelaki tua itu tidak berani menunda. Lady Yu Yue ini adalah karakter yang cukup besar dalam lingkaran sosial kelas atas di Azure River County. Bahkan ada desas-desus tentang dia menjadi cinta pertama sang transenden Dong Bo Sueying yang legendaris. Beberapa orang bahkan mengatakan dia adalah saudara perempuan Sueying. Bagaimanapun, tidak dapat disangkal fakta bahwa dia telah menghabiskan masa remajanya hidup bersama dengan Dong Bo Sueying di istananya. Deng deng deng, mengikuti pria tua itu, wanita parubaya yang cantik ini, dengan dua pengawalnya Meteor, memanjat tangga kayu dan naik ke lantai 2 lalu ke 3. Di sudut, dekat jendela-jendela di lantai 2 restoran tempat Sueying duduk, dia menatap bagian belakang wanita parubaya yang cantik itu yang berjalan ke lantai 3. "Kamu Yue," pikir Sueying. Perasaannya saat ini menjadi kompleks. Bertahun-tahun yang lalu, dia hanyalah seorang remaja lugu yang memanggilnya Big Brother Sueying. Dia bahkan seseorang yang membuatnya marah luar biasa di masa lalu. Namun sekarang, dia telah menjadi wanita parubaya. Meskipun pesona bawaannya masih tetap ada padanya, dan fitur wajahnya cukup indah, dia bisa dengan jelas melihat keriput di matanya dan kulitnya yang longgar. Yu Yue bahkan tampak jauh lebih tua dari ibu Sueying, Mo Yang Yu. Benar, Yu Yue sudah berusia lebih dari 50 tahun. Saat ini, dia masih penyihir peringkat surga dan bahkan tidak bisa melangkah ke ranah star. Berdasarkan umur yang diharapkan, dia paling tidak berumur 80 atau 90 tahun. Sudah dianggap cukup baik baginya untuk mempertahankan fitur wajahnya seperti yang dia miliki. Sebenarnya, dia tidak memiliki banyak permusuhan terhadap Yu Yue. Hubungan Sueying dengan Yu Yue sangat jauh di masa lalu sehingga dia, paling-paling, hanya akan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Selain itu, keduanya milik dua dunia yang sama sekali berbeda. Sampai sekarang, dia bahkan belum melangkah ke dunia bintang. Karena itu, umurnya relatif pendek. Dengan masa hidup yang gitu singkat, dia bahkan tidak akan punya banyak waktu lagi untuk membuat terobosan lain ke dunia berikutnya. Biasanya, jumlah penyihir di setiap daerah yang menerobos ke dunia bintang dapat dihitung dengan satu tangan. Demikian juga, bakat bawaan Yu Yue tidak setinggi itu untuk memulai. Mengetahui betapa singkatnya masa hidupnya dan juga mengetahui bagaimana masa hidupnya sekarang akan menjadi ribuan tahun. Sementara juga meminjam energi dunia untuk melihat seberapa longgar kulit di wajahnya sebenarnya, dia benar-benar memiliki penampilan tengah wanita yang sudah berakting bagaimana dia bisa terus menanggung dendam padanya. Dia hanya bisa menghela nafas. Sueying tidak berencana untuk berinteraksi dengannya. Dia hanya berniat untuk menyikat bahu dengannya hari ini. Jalan yang mereka lalui menunjuk ke arah yang berlawanan. Bisnisnya sepertinya agak besar. Sueying berpikir ketika dia meminjam energi dunia untuk menyelidiki area berdiameter 50 km di sekitarnya. Dia tidak bisa tidak mengamati Kong Yu Yue dengan cermat. Secara alami, dia melihat dan mendengar apa yang dibicarakan oleh dia dan yang lain di ruang pribadi di lantai 3. Sebenarnya, meskipun Sueying sering mengamati jutaan orang, pada kenyataannya, dia tidak bisa melakukan banyak tugas dan mendengarkan kata-kata semua orang. Mampu melakukan banyak tugas dan mengawasi jutaan kejadian berbeda adalah sesuatu yang mustahil. Bahkan demigos tidak bisa melakukan itu. Daripada fokus pada individu tertentu, ia biasanya hanya mengamati setiap orang dalam pengertian yang lebih umum. Hanya ketika dia mendeteksi aura iblis maka dia akan memperhatikannya. Tentu saja, dia akan memperhatikan setiap adegan yang mengejutkan juga. Mengenai pembunuhan, perkelahian, omelan, kolusi, dan percakapan normal antara orang-orang, ini pada dasarnya adalah hal-hal yang akan dia perhatikan tapi tidak memberi perhatian khusus, kecuali itu adalah seseorang yang ingin dia amati secara khusus. Lantai 3. Dua pengawal meteor keni mengantar Lady Yu Yue ke lantai 3. Dipimpin oleh pria tua itu, dia membawanya melewati koridor untuk tiba di luar kamar pribadi. Dua penjaga biasa berdiri di luar, mereka hanya ksatria biasa. "Zia." Salah satu penjaga mendorong pintu hingga terbuka. "Nyonya Yu Yue, masuk," kata seorang lelaki kurus dan tampak kurus yang duduk di satu sisi meja di dalam kamar pribadi.
Dia berdiri dan tertawa ketika melihat Yu Yue memasuki ruangan. "Baronin," kata Lady Yu Yue. Dia tersenyum pada pria itu ketika dia melewati ambang pintu ke dalam ruangan. Dua pengawal meteor geni secara alami terus mengawalnya dan mengikutinya ke dalam ruangan. Zia, pintu kamar pribadi ditutup. Ada total 7 orang di ruangan itu, Baronin, 3 bawahannya, Lady Yu Yue, dan 2 pengawalnya. "Lady Yu Yue, tolong," kata Baronin saat dia bergerak ke arah sebuah kursi dengan senyum cemerlang terukir di wajahnya. Baru saat itulah Lady Yu Yue duduk. "Datang dan cicipi anggur buah langka yang aku bawa dari ibu kota provinsi, ini disebut Seven Treasures Fruit Wine. Mereka tidak menjualnya secara publik. Hanya karena aku tahu penyihir hebat dari bengkel refiner mereka, aku bisa mendapatkan anggur yang luar biasa ini. Bahkan setelah mendapatkannya, aku masih tidak mau meminumnya. Hari ini, aku membawanya untuk kamu, Nyonya Yu Yue," kata Baronin. Wajahnya penuh senyum ketika ia buru-buru menuangkan anggur buah ke gelas mereka. Anggur itu muncul mirip air danau jernih dan memancarkan aroma memabukkan. Menghirupnya adalah suatu bentuk kenikmatan di dalam dan dari dirinya sendiri. "Ayo, mari kita minum," kata Baronin sambil mengangkat gelasnya. Lady Yu Yue tersenyum dan mengangkat gelasnya. Dia berkata, "Terima kasih Baronin," dan menyentuh anggur dengan bibirnya sebelum meletakkan gelas di atas meja. "Alasan mengapa Baronin memintaku hari ini bukan hanya untuk minum, kan?" tanya Nyonya Yu Yue. Nyonya Yu Yue benar-benar langsung. "Mari kita mulai bisnis," kata Baronin. "Saat ini, aku telah meminta untuk bertemu denganmu karena sebuah penginapan yang dimiliki oleh klan Kong di ibu kota provinsi. Aku ingin membelinya. Sebutkan harga kamu, Nyonya Yu Yue. Aku yakin aku dengan tulus setuju dengan harga berapapun yang kamu minta." "Kamu benar-benar membiarkan aku menyatakan harga. Baiklah, 5 juta keping emas. Apakah kamu akan membayar sebanyak itu?" Nyonya Yu Yue tersenyum. "Jangan mengejutkan orang lain," kata Baronin. "Aku benar-benar berusaha keras di sini. Jika kamu benar-benar tulus, maka kamu harus menjadi orang yang mengajukan penawaran," Lady Yu Yue menambahkan. "Jika kita tidak bisa menyetujui harga, aku akan pergi gitu saja. Malam ini, aku masih harus menghadiri jamuan, jadi aku tidak bisa tinggal lama di sini." 300.000 keping emas, kata Baronin sambil menggertakkan giginya. "Bagaimana itu? Apakah kamu bermimpi?" Lady Yu Yue mencibir. "Nona Yu Yue, klan Kongmu membeli penginapan itu 10 tahun yang lalu hanya dengan 120.000 keping emas. Hari ini, aku menawarkan untuk membelinya dengan harga 300.000 keping emas, lebih dari 2 kali lipat harganya. Itu akan menunjukkan kepada kamu betapa tulusnya aku dengan tawaran aku," tambah Baronin. Nona Yu Yue mengerutkan kening. "Baronin, kita berdua tidak bodoh. Kamu dan aku sama-sama sadar akan situasi saat ini yang sedang dihadapi dunia saat ini. Karena abis demons yang dikabarkan telah menyembunyikan diri mereka di seluruh dunia, kita tahu dengan pasti bahwa tempat teraman adalah ibu kota provinsi. Semua bangsawan dan pedagang kaya berebut untuk menemukan cara untuk membeli properti di ibu kota provinsi. Mereka masing-masing membutuhkan tempat tinggal di ibu kota provinsi yang cukup besar untuk memungkinkan seluruh klan mereka pindah ke dalamnya. Saat ini, harga semua tanah dan tempat tinggal di ibu kota provinsi sangat tinggi, dan harga ini masih naik. Dari apa yang aku dengar, konflik antara iblis dan transenden ini bahkan mungkin bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Di masa lalu, klan Kong aku membeli penginapan itu dengan harga murah, tapi sekarang, penginapan aku sekarang memiliki halaman dalam dengan puluhan pavilion, yang meliputi area yang luas. Nilainya saat ini bahkan lebih besar dari 10 kali lipat dari yang aku beli. Kamu ingin membelinya seharga 300.000 keping emas. Apakah kamu memperlakukan aku, Kong Yu Yue, sebagai orang idiot?" Baronin tersenyum canggung padanya. "Ini kamu Yue, sumber informasinya benar-benar bagus. Transenden dari dunia infernal baru saja kembali, dan berita tentang pertempuran antara iblis dan transenden hanya menyebar di antara klan kelas atas. Namun, dia sudah tahu situasinya. Aku juga tidak akan bermain denganmu. 3 juta keping emas. Satu harga tunggal," kata Lady Yu Yue. "Harganya terlalu tinggi." Baronin ragu-ragu. "Hari ini, aku memberimu harga ini.
Namun, di masa depan, aku tidak akan menjamin bahwa harga ini akan tetap sama, kata Lady Yuyue saat dia berdiri. Jika kamu memiliki emas, kami dapat melanjutkan dengan transaksi kami. Jika tidak, Yuyue mencibir sebelum dia berbalik dan berjalan pergi. Dua pengawal meteor keni membuka pintu untuknya, membiarkannya berjalan. Di belakangnya, ekspresi Baron Yin sangat buruk. Lady Yuyue merasa sangat senang dengan keadaan yang terjadi saat dia berjalan keluar dari kamar. Karena hubungan masa lalunya dengan Sui Ying, semua karakter terkenal dari klan Transcendent di seluruh provinsi Sun yang tenang memperlakukan Yuyue dengan hormat dan tidak berani menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, tidak ada yang benar-benar jelas tentang seberapa dekat dia dengan Sui Ying. Karena itu, tidak menyinggung perasaannya, berarti tidak melakukan kesalahan dalam memperlakukan mereka. Mengambil keuntungan dari ketidakpastian ini, Yuyue bergerak dalam jajaran klan kelas atas dan memulai beberapa bisnis. Orang lain mungkin tidak berani bertindak seperti yang dia lakukan, tapi dia jelas memiliki keberanian untuk melakukannya. Itu karena klan Transcendent itu tidak mau memaksa masalah dengan klan Kong, sehingga selama klan Kong bertindak dengan alasan, klan ini akan membiarkan perilaku seperti itu. Yuyue memiliki kekuatan yang jauh lebih berpengaruh daripada adik lelaki dan perempuannya, memastikan bahwa dia menjadi ibu pemimpin Kong Clan. Karena Yuyue sangat ambisius, dia tidak mau hanya ada di dalam kota kecil county. Akibatnya, bisnis keluarga klan Kong telah lama menempatkan diri di ibu kota provinsi. Secara alami, dia akan membeli beberapa penginapan, rumah, dan halaman di ibu kota provinsi juga. Setelah bertahun-tahun kerja keras, aset-aset klan Kong telah mencapai lebih dari 1 juta keping emas. Namun saat ini, iblis telah menginvasi dunia mereka. Invasi telah sangat meningkatkan harga tanah di ibu kota provinsi. Bahkan 10 kali lipat harga aslinya tidak cukup. Apa yang dibeli klan Kong bertahun-tahun lalu telah membuat mereka mendapat untung besar hari ini. Sebuah penginapan besar bahkan bisa memiliki harga jual yang dimulai dari 3 juta keping emas. Dapat dikatakan bahwa invasi iblis telah menyebabkan semua baron kaya dan banyak bangsawan yang tinggal di kabupaten untuk pindah di ibu kota provinsi. 300.000 keping emas. Lelucon yang luar biasa. Lady Yuyue meremehkan melakukan bisnis seperti itu. Meskipun ada pendukung kuat di belakang Baron Yin, dia tidak takut pada mereka. Klan Kongnya memiliki beberapa klan Transcendent sebagai mitra bisnis, jadi mengapa dia takut pada Baron Yin? Deng deng deng, dia menuruni tangga ke tingkat yang lebih rendah. Lady Yuyue secara alami menyapu pandangannya di lantai 2. Sebelumnya, dia telah berjalan menaiki tangga, melihat ke atas saat dia melakukannya. Dia tidak bisa melihat-lihat lantai 2 saat dia melewatinya. Namun, saat ini, ketika dia berjalan menuruni tangga, dia dapat menyapu pandangannya di lantai 2, memperhatikan bagian belakang sosok yang menghadapnya, sosok pemuda berjubah hitam. Tubuh Lady Yuyue bergetar. Dia berhenti. Dia menatap bagian belakang pemuda berjubah hitam itu. Rasanya sangat akrab. Punggung yang akrab itu adalah sesuatu yang membuatnya mengingat penyesalannya selama bertahun-tahun. Dia teringat masa lalunya berkali-kali, dan punggung Sui Ying adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Dan sosok belakang saat ini persis sama dengan yang di masa lalu. Apakah itu dia? Nyonya Yuyue tidak berani mempercayai matanya. Dia dengan gugup berjalan ke arahnya, seluruh tubuhnya mulai berkeringat. Dia tidak merasakan kecemasan seperti itu selama bertahun-tahun. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.